Ya, halo semuanya. Halo masyarakat. Jumpa lagi di Huma Story. Ini adalah Huma Story pertama dengan tema podcast ya. Sebelum-sebelumnya Huma Story biasanya lewat IG Story, tapi ini bukan podcast Huma pertama, kayaknya udah beberapa kali Huma podcast. Nah, hari ini kita kehadiran Mas Bimantara Aji. Dia adalah supervisor di advokasi kebijakan Huma. Nah, Mas Bima tahun kemarin baru pergi di pertemuan Conference of Parties di Brazil di Belém. Nah, nanti kita gali cerita-cerita dari Mas Bima. Selamat datang Mas Bima. Selamat datang Mas Agung. Gimana nih kabarnya? Kabarnya hari ini baik-baik, kebetulan di luar kayaknya hujan ya. Iya. Mas, Mas Bima bisa ceritain nggak sih waktu itu kan Mas Bima di Brazil tahun tahun berapa? Tahun lalu, 2025. 2025. Nah itu acaranya ngapain aja sih? Terus kan ada menteri tuh, menteri kehutanan ya. Nah itu ngapain aja sih di sana sebetulnya? Bisa Mas Bima ceritain nggak? Iya, jadi sebenarnya event tahun lalu itu ya dari di awal bulan November 2025 itu kita hadir di dalam berkesempatan ya hadir di namanya Conference of Parties terkait dengan climate change atau bahasa Inggrisnya ya itu UNFCCC. Nah, jadi Conference of Parties ini karena membahas tentang perubahan iklim atau climate change itu sebenarnya banyak banget. Jadi isu terkait dengan bagaimana perubahan iklim itu ada dan juga bagaimana cara memitigasi dan adaptasinya itu memang sangat banyak. Misalnya dengan pembagian sektor isu ya, ada 5 tuh kalau nggak salah ya. Ada perkotaan, isu perkotaan pertama, lalu kedua tuh ada isu terkait dengan industri, terus sampah, lalu ada juga terkait dengan transisi energi, dan yang terakhir tentang forest and land use atau FOLU. Ya itu yang ya ibaratnya yang paling yang paling kuat lah gitu dilihatnya. Tapi kelima isu itu memang sangat besar dan sangat baik. Jadi ketika kita masuk di dalam forum COP itu tuh kita kayak di tengah hutan sebenarnya. Karena waktu itu juga di Brazil tuh. Kami berasa memang kayak di hutan. Jadi kita banyak sekali tuh panel-panel ataupun sebenarnya negara-negara yang memang mau memperlihatkan, mau memperkenalkan bagaimana cara mereka melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Ya, Nah, gitu. ini kita juga di tengah hutan nih. Oh iya. Tapi gambar ya. Oke. Mas Bima kan menteri pasti ada komitmen dong di sana. Negara punya komitmen, mungkin negara lain juga. Nah, kalau bisa diceritain apa komitmen negara Indonesia sebetulnya di BLM itu di Brazil, kira-kira Mas? Ya, jadi waktu itu sebenarnya ada 2 negara. Jadi sebenarnya kan negara yang memiliki hutan-hujan tropis itu kan yang terbesar gitu ya. Itu 3 besarnya itu yang pertama ada Brazil, lalu kedua itu ada Kongo, dan yang ketiga ada Indonesia. Nah, jadi sebenarnya 2 negara yaitu Indonesia dan Brazil sebenarnya itu mereka menyampaikan komitmen. Nah, meskipun memang tidak dalam forum resminya pada saat sidang pleno dari UNFCCC-nya, tapi memang itu disampaikan pada saat side event atau acara yang ada di luar main eventnya. Nah, itu memang pertama kalau Indonesia itu mereka berkomitmen untuk waktu itu Menteri Kehutanan berkomitmen untuk menetapkan atau melakukan percepatan terhadap hutan adat seluas 1,4 juta hektar. Nah, yang dimana memang Huma bersama dengan Aman, JKPP dan juga BRWA yang juga termasuk dalam tim kerja bersama-sama teman-teman dari Kementerian Kehutanan memang menyusun dan juga membuat ya peta jalan hutan adat tersebut. Nah, jadi itu. Sedangkan kalau Brazil itu mereka semakin memperkuat
namanya Tropical Forest Forever Facility atau bahasa kerennya TFFF. Oke. Nah, TFFF itu sendiri sebenarnya mereka melakukan proses penghimpunan dana tuh untuk bagaimana negara-negara yang memiliki hutan hujan tropis itu mendapatkan akses, mendapatkan peluang pendanaan dan dukungan untuk pendukung upaya mitigasi ataupun adaptasi dari penanganan perubahan iklim yang ada di dunia. Nah, kurang lebih kayak gitu, Mas Agung. Dua negara itu. Berarti punya janji atau komitmen menetapkan 1,4 juta Betul, hektar Indonesia. buat hutan adat ya. Betul. Nah, hutan adat. Menurut Mas Bima sendiri, waktu itu pasti advokasinya cukup complicated ya di sana, sehingga komitmen itu bisa tersebut gitu, bisa disebutkan oleh menteri. Nah, sebenarnya di komitmen itu adakah tantangan atau kira-kira hambatan apa untuk mewujudkan komitmen itu gitu? Ya pastinya dari 1,4 juta hektar itu memang kan kita membutuhkan namanya rencana penanganan ya atau ya namanya roadmap atau peta jalan gitu. Nah, peta jalan itu sendiri memang sudah disusun dan itu memang sudah menjadi salah satu hasil kerja yang dilakukan oleh yang disebut sebagai Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat. Nah, tantangan terbesar ya bagaimana sebenarnya ada tantangan internal dan eksternal yang pasti. Tantangan internalnya pasti memang beberapa hutan adat yang telah memang masuk dalam 1,4 juta itu masih tetap diproses, masih berproses karena memang pastinya harus berkoordinasi dengan lintas Direktorat Jenderal lain atau eselon 1 yang ada di dalam Kementerian Kehutanan, karena yang pasti di dalam usulan hutan adat itu biasanya juga ada tumpang tindih ya, atau kalau bahasanya teman-teman Kementerian Kehutanan itu tumpang susun ya, tumpang susun di antara kawasan konsesi pemilik perizinan berusaha pengelolaan hutan dan juga Kementerian dan juga Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Ekosistem Hayati. Nah, itu yang memang masih berjalan bagaimana masyarakat adat itu bisa luas atau bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Atau kalau sekarang sih yang sedang digagas itu sebenarnya adalah konsep mutual recognition atau bagaimana pengakuan itu setara dan seimbang ya. Dan pengakuan timbal balik, dan itu memang sedang disusun dan juga dilakukan oleh tim Satgas, khususnya tim kerja yang ada di Satgas itu yang internal. Lalu yang eksternal itu pastinya proses pengakuan masyarakat hukum adat itu kan berada kewenangannya di Pemda. Yeah. Nah, itu kan jadi proses-proses yang ada di tingkat Pemda, kewenangannya di Pemda inilah yang memang sebenarnya perlu terus diintervensi atau diakselerasi karena produk hukum yang ada terkadang juga tidak sesuai dengan apa yang memang diharapkan, yang satu, atau yang kedua misalnya memang ya mungkin Pemda tidak memiliki prioritas ataupun belum lah, bukan tidak ya, tapi belum memiliki prioritas untuk melakukan perlindungan atau pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang berdomisili di wilayah pemerintahannya gitu. Berarti tadi sebenarnya secara tim udah ada Satgas, secara data ada 1,4 juta hektar potensi. Kemudian tapi sebenarnya ada hambatan. Nah, hambatan ini yang tadi Mas Bima bilang ada tumpang tindih dengan kawasan konservasi atau dengan izin begitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, sebenarnya posisi hutan adat di dalam kawasan konservasi ini gimana sih Mas Bima saat ini nih? Kan kita tahu sulit lah masyarakat adat gitu ketika harus ngomongin di mana lokasi yang nggak ada izin atau beban sebagai hutan negara misalnya. Itu kan susah sekali ngomongin itu. Nah, posisi hutan adat di dalam kawasan konservasi ini menurut undang-undang atau menurut regulasi itu sebenarnya gimana sih Mas Bima? Ya, ini yang sebenarnya unik gitu ya, karena memang
undang-undang kehutanan dan undang-undang konservasi ini memiliki regulasi yang dasarnya atau cantolan hukumnya itu berbeda. Ya. Nah, kalau undang-undang konservasi itu bergantung pada undang-undang 590 yang sekarang dirubah dengan undang-undang 32 2024. Jadi setelah hampir berapa tahun ya? 34 tahun. 34 ya. 34 tahun itu baru ada lagi undang-undang yang dirubah. Dan ya kalau mau dibilang fun fact-nya tuh ini ya, masyarakat adat tuh nggak ada gitu kedudukan ataupun kewenangan yang ada di dalam undang-undang 590. Tapi di 32 2024 sebenarnya juga posisinya masih dianggap sebagai apa ya? Hanya sebagai penerima manfaat aja, beneficiaries. Nah, padahal mereka sendiri ini kan adalah kalau bahasanya apa ya? Bahasanya anak-anak yang punya yang berkecimpung pada isu human rights itu sekarang namanya right holders atau pemegang hak gitu ya. Dan ini yang sekarang memang ya belum pada posisi itu sebetulnya. Jadi berbeda tuh teman-teman antara right holders dengan stakeholders. Kalau stakeholders itu kita kecenderungannya ya hanya sebagai penerima manfaat atau hanya diminta sebagai bentuk partisipasinya. Pihak ya. Iya, hanya pihak. Tapi kalau right holders ya kita yang memang harus pertama kita harus mendapatkan informasi di awal. Ya, jadi harus terinformasi di awal. Lalu yang kedua kita juga akan wajib dimintakan persetujuan atau konsen. Ya, FPIC lah namanya ya. Atau kalau bahasa rumitnya kalau bahasa Indonesia tuh Padiatapa. Nah, itu rumit lah. Tapi saya lupa kepanjangannya, cuma itu lah Padiatapa. Tapi hal itu yang sebenarnya sangat mencolok dan sekarang kedudukan dari masyarakat adat dalam kawasan konservasi ini juga hanya di beberapa pasal aja gitu Mas Agung. Dan lebih detailnya bahkan cuma di dalam Undang-Undang 32 itu yang membahas tentang hutan adat itu hanya di satu pasal. Itu di pasal 7 tentang areal preservasi, yang dimana memang hutan adat termasuk di dalam sebagai areal preservasi. Nah, sekarang yang bingung kita adalah areal preservasi. Nah, karena areal preservasi ini berbeda sebenarnya konsepnya dengan hutan adat. Kalau hutan adat kan teman-teman misalnya yang kalau Mas Agung lah ya sebagai orang yang panjang dalam isu, maksudnya cukup lama lah berkecimpung dalam isu hutan adat itu sebenarnya kan putusan MK 35 sudah secara tegas dan menyebutkan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Nah, tapi kalau areal preservasi ini ya memang bisa dia di luar hutan negara, tapi kewenangan mengatur, kewenangan mengelola dan ininya masih harus mendapatkan persetujuan dari negara. Nah, ini sebenarnya kan bertentangan langsung tuh sama namanya kalau putusan MK 35 tadi. Hak itu hak yang harusnya haknya sebagai masyarakat adat, hak ulayat atau ini itu jadi balik lagi ke negara. Nah, itu yang sebenarnya posisinya sekarang masih seperti itu gitu. Artinya kontradiksi sebetulnya ya. Ada janji 1,4 juta hektar yang harus disegerakan untuk dijadikan hutan adat, tetapi regulasinya justru ingin mengontrol masyarakat adat yang ada di kawasan konservasi atau di wilayah kawasan hutan. Nah, jadi ada kontradiksi. Nah, gimana Mas Bima memandang kontradiksi ini? Sebenarnya ini kan nggak sederhana ya. Ini harus jadi paradigma negara nih. Para pengurus negara yang harusnya diubah di dalam kawasan hutan gitu. Menurut Mas Bima sendiri gimana tuh Mas Bima memandang kontradiksi ini? Iya, memang berat sih, karena sebetulnya salah satu problem besarnya adalah sebenarnya masyarakat sipil ataupun masyarakat adat itu
nggak terlibat secara langsung Mas Agung dalam proses partisipasi pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 32 ini. Undang-Undang 32 2024. Jangan-jangan penetapan kawasan hutan sendiri juga kurang partisipatif kali ya. Jadi Kalau itu ya mungkin di lapangan ya, karena kita nggak terlalu langsung tahu, tapi secara proses pembuatan regulasi atau lawmaking policy itu kan sebenarnya harus melibatkan semua pihak, terutama misalnya tadi saya bilang bahwa masyarakat adat itu sebagai right holders. Nah, jadi right holders, civil society ataupun akademisi dan segala macam. Jadi sebenarnya semua harus terlibat. Tapi sayangnya pembahasan undang-undang ini sebenarnya agak tertutup. Nah, jadi prosesnya itu kami bahkan baru dapat draft secara final yang menjadi Undang-Undang 32 itu di tahun 2024 ya, itu di bulan Juni atau Juli, sedangkan masa pengesahan paripurna untuk pengesahan undang-undang ini itu di Agustus. Nah, jadi menurut saya agak tricky juga nih pemerintah, maksudnya secara nggak langsung, baik itu mungkin DPR atau pemerintah, dalam hal ini mungkin adalah Kementerian LHK waktu itu, bukan Kementerian Kehutanan, ini punya cara tersendiri. Tapi kalau kita membedah lagi bahwa bila mana sebenarnya ya dalam lawmaking policy itu istilahnya bila mana suatu substansi atau sistem hukum itu nggak disusun dengan secara terstruktur dan sistematis, ya kemungkinan besar implementasi atau bagaimana menjalankan budaya hukumnya itu kemungkinan besar akan sulit gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi, bahwa substansi dan sistemnya nggak berjalan gitu, dan dengan baik, bukan nggak berjalan tapi tidak berjalan dengan semestinya gitu. Oke. Berarti yang di dalam hutan adat itu kan sebenarnya penting buat kita sekarang yang sebetulnya dalam kondisi krisis gitu, baik krisis ada krisis di global gitu, terus kesulitan juga kebutuhan pangan, di mana hutan adat juga menyumbang pangan lokal dan air ya, sumber daya air. Sebenarnya kan ada kontradiksi tadi, janji 1,4 tapi regulasinya malah bikin susah. Nah ini gimana nih, kan ada komitmen global yang mana global tadi Mas Bima cerita negara-negara lain justru berlomba-lomba mengedepankan pengetahuan lokal sebagai solusi dari kehidupan di muka bumi ini. Dengan kebijakan nasional nih, gimana nih Mas Bima memandang apa yang Satgas rencananya akan buat masalah itu, kontradiksi antara komitmen global dan kebijakan di nasional? Ya, itu dia, makanya karena sebenarnya komitmen global ini kan diucapkan di waktu akhir 2025. Yang dimana memang, tapi kalau di undang-undang konservasi ini sebenarnya sudah terbit di Agustus 2024. Memang sebenarnya ini adalah salah satu hambatan secara regulasi ya, di luar hambatan yang ada secara teknis gitu. Tapi hambatan regulasi inilah yang sebenarnya memang harus ibaratnya kalau orang hukum tuh selalu bilang dicari celah hukumnya. Nah, itu yang ibaratnya mencari celah hukumnya itu masih ada peluang berarti. Ya, itu masih ada peluang. Itulah, tapi kan yang namanya lulusan fakultas hukum tuh biasanya memang tugasnya cari peluang hukum, Mas. Nah, jadi itu ibaratnya kenapa Mas Bima penting hadir sore ini kan. Ya, jadi ya memang kita tujuan kita untuk di sana untuk bagaimana bukan mempengaruhi, tapi bagaimana juga kita melakukan intervensi gitu ya terhadap regulasi yang bersifat teknis. Nah, contohnya misalnya peraturan menteri. Nah, jadi memang peraturan menteri kehutanan ini dirasa perlu sebetulnya sebagai salah satu jembatan, karena di dalam Undang-Undang 32 ini sebenarnya masih ada pekerjaan rumah buat teman-teman Kementerian Kehutanan, khususnya Dirjen KSDAE, itu konservasi sumber daya alam ekosistem, itu untuk membentuk 17 peraturan pemerintah.
17 tuh, sebanyak 17 Banyak turunan banget, dari 17 undang-undang. itu. Ya kami sih rasa itu emang berat karena dalam penyusunan tadi ya, dalam penyusunan satu kebijakan itu memang sangat butuh yang namanya partisipasi publik. Nah, inilah yang sebenarnya kita harus dorong, harus masukkan. Nah, itu dia makanya sebenarnya di Satgas sendiri ini sudah mencoba untuk memberikan masukan kepada Pak Menteri Kehutanan ya, Pak Menteri Kehutanan untuk bagaimana kita bisa membuat satu regulasi atau membuat satu petunjuk teknis sebetulnya untuk bagaimana memberikan kedudukan yang sama, kedudukan yang seimbang antara masyarakat adat dengan pemangku kawasan konservasi. Karena masyarakat adat dan pemangku kawasan konservasi ini harus bersifat seimbang, equal. Nah, karena kalau enggak, ya itu tadi saya bilang yang di awal, wujud komitmen hutan adat itu nggak akan terlaksana karena pasti akan overlap terus tuh, tapi juga tidak meninggalkan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat sehingga masyarakat adat tetap bisa duduk, tetap bisa melakukan aktivitasnya, tetap bisa berkegiatan di kawasan konservasi tersebut. Gitu, Mas Agung. Berarti peluang tetap ada karena tadi ada loophole di Undang-Undang Konservasi mengenai sebenarnya ada entitas masyarakat adat di sana. Tadi pagi saya baca berita dan ini sangat menyedihkan ya, bahwa ada petani di wilayah kawasan konservasi itu kemudian dipolisikan oleh BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam di daerah Manggarai. Masyarakat ini, petani ini sudah menang di pengadilan di Manggarai. Tapi jaksanya banding. Wah, ini kan alasannya banding itu menurut saya sangat problematik. Bahwa sebenarnya masyarakat tinggal di kawasan hutan itu nggak apa-apa, bisa. Tetapi bandingnya unik sebenarnya. Karena alasan performa institusi. Performa kejaksaan takut kalah di tingkat awal begitu. Nah, itu menurut saya baca berita itu sangat menyesakan gitu, di mana moralitas hukum sekarang dinilai dari performa institusi gitu, takut kalah di tingkat pengadilan, padahal itu ada fakta petani tinggal di kawasan konservasi, sudah turun-temurun di sana, gimana praktik konservasi berbasis adat ini penting, dan agar ini kalau hutan adat itu ditetapkan di wilayah konservasi, gimana biar ancaman kriminalisasi itu nggak menyerang masyarakat di dalam konservasi, Mas Bima. Terakhir, agak paradigma yang sulit, tapi perlu dijawab nih. Betul. Teman-teman tahu juga sebenarnya apa sih pentingnya melindungi masyarakat gitu di dalam wilayah konservasi. Ya, gini, Mas Agung dan juga mungkin teman-teman pemirsa ya. Jadi wilayah konservasi ini dengan adat itu sebetulnya adalah satu kesatuan yang memang bersifat sama tadi yang saya sampaikan di awal bahwa konservasi praktek adat itu, ritual adat ataupun juga praktek-praktek yang mereka lakukan, misalnya ya kayak sasi kalau di wilayah laut di daerah Maluku, ya atau misalnya pasang rikajang kalau di Kajang gitu ya, bagaimana mereka melakukan upaya mengkonservasi hutan adat mereka itu dengan hukum adatnya, dengan metode yang memang telah dilakukan oleh mereka secara turun-temurun. Nah, itu yang memang sebenarnya satu catatan penting bahwa bagaimana sebenarnya negara bisa mengakomodir praktek-praktek baik tersebut, praktek-praktek pengetahuan tradisional tersebut untuk dapat dilakukan oleh masyarakat adat secara independen ataupun secara bebas gitu. Maksudnya bebasnya tapi bertanggung jawab gitu ya. Jadi secara bebas dan bertanggung jawab dan tetap memang
kewenangan kan memang secara kewenangan fungsi itu tetap dikonservasi, yang dimana memang negara juga tetap harus punya andil untuk melihat, maksudnya melihat proses konservasi, dan fungsi selanjutnya adalah bagaimana mereka memberikan perlindungan terhadap si regulasi ini, terhadap si praktek adat, praktek konservasi berbasis adat ini. Karena praktek konservasi berbasis adat ini tujuan utamanya itu tadi Mas Agung, tujuan utamanya bukan lagi pada sekedar menjaga keberlanjutan gitu ya, tapi mereka memang merasa bahwa konservasi ini adalah kewajiban yang memang perlu mereka lakukan, karena mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah rumah mereka. Nah, sehingga misalnya kalau dalam perspektif konservasi lawas, konservasi yang dulu lah ya, termasuk mungkin yang dalam Undang-Undang 590 itu memang ya ini maksudnya cukup keras gitu ya terhadap masyarakat adat, bahwa nggak boleh ada tuh namanya manusia, nggak boleh ada masyarakat adat. Cuma boleh flora dan fauna. Atau itu kalau boleh tahu, kenapa sih kok negara kontrol betul satu wilayah gitu, nggak boleh ada manusia? Itu sebenarnya dalihnya apa sih? Atau jangan-jangan kan ya di sekarang kita juga nggak bisa percaya negara misalnya kontrol tanah taunya buat sawit, buat lahan pangan. Nah, kalau di kehutanan atau di wilayah konservasi, kenapa dia kontrol sekali wilayah konservasi, Mas Bima? Kenapa nggak boleh sekali ada masyarakat adat? Kan kalau dia praktiknya selaras dengan keharmonisan alam, harusnya dia nggak apa-apa dong. Kalau menurut Mas Bima kenapa tuh, Mas? Iya, kalau saya melihat memang dua hal ya, bahwa Undang-Undang 590 itu memang tidak menempatkan sama sekali kedudukan masyarakat adat dalam wilayah konservasi. Jadi nggak cuma masyarakat adat sebenarnya, tapi masyarakat biasa. Dan itulah yang maksudnya menjadikan dalam paradigma teman-teman kementerian atau sebagai aparatur negara, pasti mereka wajib menjalankan mandat undang-undang. Nah gitu, sehingga mereka merasa bahwa kawasan konservasi nggak boleh ada orang, nggak boleh ada masyarakat adat, nggak boleh ada komunitas lokal. Nah itu sih sebenarnya faktor regulasi. Tapi boleh pinjam pakai nggak kawasan hutan dikonservasi? Nah, misalnya buat hal lain. Sebenarnya kalau yang untuk usaha atau apa ya, untuk usaha gitu ya, memang beberapa praktek itu sudah berjalan gitu. Misalnya di beberapa taman nasional atau itu kan memang dibuka jasa lingkungan sebagai bentuk pariwisata, misalnya dalam bentuk pariwisata. Nah itu memang sudah berjalan. Tapi memang ketika regulasinya juga belum bisa mengakomodir itu maka memang akan jadi berat buat aparatur sipil negara. Karena selalu begini, satu quotes orang hukum itu begini, ini bahasa Belandanya agak rumit. Het recht hing achter de feiten aan. Bahwa hukum itu selalu tertinggal di balik peristiwa. Sehingga pasti, makanya itu akan nyambung dalam lawmaking proses. Sehingga dalam lawmaking proses itu harusnya diambil tuh cerita-cerita lapangan ataupun praktek-praktek baik untuk dikemas menjadi satu produk regulasi yang sebenarnya dinamis. Jangan regulasi itu terlalu dikunci juga. Nah, itulah yang memang mungkin itu sebagai jalan keluar. Nah, jadi inilah sebenarnya kalau menurut saya bagaimana kita bisa mengakomodir dan mendudukan kesetaraan antara manusia dengan hutannya. Nah gitu sih Mas Agung. Jadi dua hal itu sebenarnya ya, yang bisa kita lihat bahwa pengetahuan lokal ataupun ini tetap bisa berkontribusi gitu dalam konservasi, karena tujuan adat itu adalah melakukan konservasi. Dan inilah yang memang saat ini sebenarnya teman-teman yang terlibat di dalam Satgas Hutan Adat, Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat itu mendorong ini. Bagaimana nanti kita menciptakan kesetaraan, menciptakan kedudukan yang sama antara pemangku kawasan konservasi atau pemegang konsesi dengan masyarakat adat. Itu menjadi penting. Terakhir Mas, pesan dan kata terakhir, tapi buat publik, karena kalau di Humas Story itu kita harus menyampaikan kepada publik sebenarnya publik butuh dukungan apa sih buat hutan adat, misalnya buat
tadi hutan adat yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi yang kayaknya susah banget ditetapin. Nah, pesan buat teman-teman nih di Humas Story ini buat publik, kira-kira dukungan bagaimana sih yang penting dari teman-teman publik gitu. Oke. Ya, jadi satu hal yang paling penting juga selain dalam short term gitu ya, dalam jangka pendek memang kita melakukan intervensi terhadap peraturan menteri gitu. Nah, di dalam long termnya sebenarnya kita mengatur dalam bentuk undang-undang atau regulasi yang paling tinggi di bawah undang-undang dasar. Nah, itu jadi dengan cara ini, dengan melakukan perubahan dan atau penggantian undang-undang kehutanan, ini jadi salah satu cara juga. Oke. Nah, jadi saya meminta sebenarnya teman-teman semua itu juga kira-kira bisa nggak ya, maksudnya kita mendukung atau mengkampanyekan bahwa perubahan undang-undang kehutanan itu penting. Biar apa? Biar hutan adat ini nggak jadi anak bawang lagi tadi. Hutan adat ini harus diatur, kalau di kawasan konservasi harus dengan permen, di kawasan konsesi harus dengan permen. Tapi diatur secara lebih holistik di dalam peraturan undang-undangan yang disebut sebagai undang-undang dalam bentuk undang-undang kehutanan yang baru. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin nanti nonton, pesan terakhirnya ya bagaimana kita mendukung undang-undang kehutanan baru itu untuk mengakomodir hutan adat. Oke, berarti jangan ngomongin lah kawasan hutan tanpa adanya hutan adat. Iya, tanpa ada adat. hutan adat dan masyarakat adat. Oke, makasih banyak Mas Bima Siap. udah hadir Oke, ke Humas Sagung. Story. Teman-teman, makasih banyak udah menyimak diskusi kami dengan Mas Bima. Silakan diminum Mas Bima. Iya, siap. Dan kita akan jumpa lagi di Humas Story selanjutnya. Terima kasih.